Kali ini kita akan ngebahas sebuah monitor. Dan monitornya tepat ya berada di belakang gua. Dan ini dari Asus Indonesia. Dan salah satu monitor yang cukup worth it untuk kelas entry level. Penasaran kan? So, selamat datang di Tech Plus ID bersama Fakih di sini. Dan langsung aja kita mulai videonya. Let's go! So yang akan kita ngomongin kali ini adalah monitor Asus EP249QGR. Sebuah monitor yang kata Asus ini bakal bersaing di pasar entry level. Dan untuk harganya sendiri sih berada di 2,8 sampai 3 jutaan. Nggak sampai 3 juta, tapi ya di sekitar 28 sampai mendekati 3 lah. Dan di harga segitu mungkin cukup pricey ya, karena gue juga merasakan itu lumayan pricey. Tapi dengan apa yang didapat, menurut gue sih sangat worth it untuk didapatkan. Kenapa begitu? Kita akan bahas dulu apa yang kita dapatkan dalam paket pembeliannya. Nah, dalam paket pembeliannya kita akan mendapatkan monitornya tentu saja, lalu ada adapter, kabel HDMI, dan sebuah manual book. Asus EP249QGR merupakan monitor dengan ukuran 23,8 inch. Untuk desain monitornya sendiri, tampilannya ini sangat low profile. Nggak kelihatan seperti monitor gaming. Untuk kakinya sendiri, ini udah nyatu sama monitornya, tapi sebenarnya ini masih bisa dibuka ya. Dan untuk standnya, ini berbentuk bulat atau piringan. Dan sebenarnya ini tinggal langsung pasang aja, jadi lumayan praktis. Sayangnya di sini standnya tidak ergonomik. Kita tidak bisa mengatur ketinggiannya, padahal ini lumayan pendek. Dan ini pun cuma bisa di tilt aja. Nah, monitor ini udah frameless ya di ketiga sisi dengan ketebalan 0,6 cm. Frame di bawahnya aja sih yang kelihatan tebal. Dan di sini terdapat logo Asus plus ada icon DisplayPort yang menunjukkan ini udah bisa pakai kabel DisplayPort. Nah, kita ke bagian belakang, ini juga sama, terlihat simple banget dengan finishing ala-ala karbon gitu. Ada logo Asus yang di emboss dan ini ukurannya lumayan gede. Lalu exhaustnya di sini tuh nggak nanggung-nanggung, dari ujung sampai ujung, good sih. Dan di bawahnya ini ada 10x10 VESA mount. Next ke bagian portnya, ini menghadap ke bawah ya, jadi yang mau pakai arm stand nggak bakal kerepotan dengan perkabelan duniawi. Dan di bagian sebelah kiri monitor terdapat port untuk power. Lalu di sebelah kanannya terdapat satu port HDMI, satu port DisplayPort, satu port untuk jack 3,5 mm, dan satu port D-sub atau kita lebih familiar dengan sebutan VGA. Sebenarnya heran sih gue kenapa masih menggunakan port VGA pada sebuah monitor gaming. Karena sih nanti jatuhnya tidak maksimal ya. Tapi mungkin di sini Asus bermaksud untuk menjangkau seluruh kalangan. Ya walaupun di mana tahun keluarnya monitor ini itu udah pada pakai HDMI kali, udah pakai standarnya. Tapi ya udahlah, mungkin ini bisa jadi alternatif kalau misalnya ya tidak ada pilihan lain selain VGA. Mungkin gitu kali maksudnya. Untuk build quality-nya, monitor ini hampir keseluruhannya terbuat dari plastik. Walaupun begitu, ini masih bisa dibilang oke ya, karena lumayan tebal dan juga ini kokoh. Dan karena cuma 24 inch, jadi bobotnya juga termasuk yang enteng lah untuk sebuah monitor. Next, untuk fiturnya, monitor ini menggunakan panel IPS, resolusi Full HD, dan refresh rate-nya dapat 144 Hz, dengan adaptive sync dan juga FreeSync. Memiliki 1 millisecond response time, standar brightness-nya sampai 250 nits, dengan color gamut 72%. Nah, ini juga udah ada built-in speaker ya, speaker stereo. Dan soal kualitas suaranya sih bisa dibilang ini cukup lah. Nah, tombol-tombolnya ini tidak user friendly ya. Gue awalnya bingung banget sih, mana yang harus dipilih, mana yang harus pencet, dan butuh waktu sih untuk terbiasa. Tapi ya di sini terdapat banyak menu yang bisa kita pilih. Ada menu Splendid, ini tuh untuk ganti mode display ya. Ada 8 mode yang disediakan dan kita bisa pilih sesuai dengan kegiatan kita untuk kerja, ngedit, dan juga ada untuk gaming. Lalu ada fitur blue light filter ya untuk menjaga kesehatan mata. Ya ini tuh cuma nurunin brightness dan kontras aja sih.
Tapi ya ini buat mata kita tuh merasa nyaman, jadi semakin tinggi levelnya, semakin gelap. Lalu di sini yang cukup menarik ya untuk para gamer ada Shadow Boost. Jadi ini bakal nerangin area-area yang gelap. Dan untuk membuktikan kalau ini adalah monitor gaming, di sini Asus menambahkan ada Game Plus yang akan membantu kalian untuk mendapatkan gaming experience yang lebih lagi. Nah, untuk data colornya gue sih ngebagiin yang udah pernah ya dibuat oleh GTID. Udah minta izin juga dan diizinin. Thank you untuk GTID ya, tetap canggih. Dan selama pakai monitor ini ya 144 Hz tuh smooth banget. Buat main gaming, baik itu gaming yang story atau FPS, itu bener-bener smooth, enak banget dan dapat gaming experience yang berbeda aja sih pada saat pakai monitor yang satu ini. Dan untuk ngedit-ngedit pun juga enak karena memang tingkat akurasi warnanya juga bagus. Jadi sebenarnya untuk para konten kreator ya ini bener-bener cocok sih kalau kalian mau monitor yang emang nggak mahal-mahal amat tapi bisa menunjang kerja editing dan gaming. So itulah dia review dari Asus EP249QGR. Seperti yang gue bilang di awal, ini sangat worth it ya. Setelah gue nyobain beberapa hari untuk edit, untuk main gaming, ini memang enak banget. Apalagi harganya sih sebenarnya cukup terjangkau ya, karena dapat 144 untuk gaming worth it, untuk ngedit ya worth it gitu. Satu masalah bagi gue pribadi adalah ketinggian monitor ini. Pendek banget, udah gitu nggak ergonomik. Dan ya kalau misalnya kalian mau beli monitor ini, pastiin sih kalian beli arm stand juga yang murah kayak yang bisa nopang monitor kalian supaya lebih tinggi. Karena bener-bener ketinggiannya tuh nggak enak untuk dilihat. Ya seperti yang kalian lihat sekarang aja sih. Gue makainya segini, tapi monitornya bahkan cuman sedagu. Bener-bener agak kurang nyaman kalau misalnya dengan posisi seperti ini. Dan bagaimana menurut kalian? Apakah worth it untuk didapatkan menurut kalian? Apakah sesuai dengan kebutuhan kalian nantinya? Coba kalian tuliskan pendapat kalian langsung aja di kolom komentar. So itu aja untuk video kali ini ya. Mohon maaf bila ada salah-salah kata atau penyampaian gue yang kurang. Kalian langsung koreksi aja di kolom komentar. Like jika kalian suka video ini, dislike aja kalau kalian gak suka. Dan share video ini karena video ini sangat berguna bagi nusa, bangsa, dan alam semesta. Dukung terus channel TechBlast ID dengan cara mengklik subscribe dan aktifkan lonceng untuk mendapatkan notifikasi seputar video terbaru dari TechBlast ID. So, sekian dari gue Fakih dan kita akan bertemu lagi di video berikutnya.